Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Permana dengan NIM 123.105.0003. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem inferensi Puji dengan metode Mamdani. Untuk penjelasannya mungkin metode Mamdani ini dinamai sesuai penemunya gitu ya, yaitu Ibrahim Mamdani dan juga Asilian pada tahun 1975 yang merupakan salah satu pendekatan yang paling umum lah metode ini tuh dan juga paling awal digunakan dalam sistem inferensi Fuji atau logika Fuji. Kemudian secara sederhananya basis sistem ini tuh beroperasi dengan ngambil input yang bersifat pasti atau dikenal sebagai Kris input dan juga mengubah menjadi bentuk yang samar atau kabur gitu. Memprosesnya menggunakan aturan logika fuzzy dan kemudian mengembalikan menjadi output yang pasti, yaitu tidak hanya jawaban iya dan tidak atau nyala dan tidak atau benar atau salah. Jadi bisa juga sedikit benar atau sedikit salah atau kebanyakan benar gitu. Bisa juga seperti itu. Salah satu cirinya yaitu bahwa si output ini atau construction ini dari setiap aturannya juga berupa himpunan fuzzy gitu. Yaitu berbeda dengan metode lain seperti Sugino, di mana outputnya yaitu fungsi atau konstanta. Kemudian di situ ada 4 langkah ya, di mana inferensi Mamdani itu menggunakan logika fuzzy untuk si mengubah input menjadi output. Ini dimulai dengan falsifikasi, pembentukan himpunan falsification, yaitu variabel input dan output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Jadi ini tuh proses yang mengubah nilai input dan output jadi himpunan fuzzy yang memiliki derajat keanggotaan tertentu gitu. Kemudian yang kedua ada fungsi penerapan atau bisa kita katakan fungsi implikasi yang digunakan untuk mengevaluasi gitu setiap aturan if then. Ini sering dilakukan dengan menggunakan fungsi min atau minimal gitu, dan juga ini tuh dikenal sebagai kekuatan pemicu gitu. Kemudian yang ketiga itu ada komposisi atau penggabungan antar aturan inferensi yang diperoleh dari kumpulan dan korelasi antara aturan yang ada 3 macam, max, adaptive, dan probabilistic or atau probor. Kemudian langkah terakhir atau yang terakhir itu ada penegasan atau diffusification. Ini tuh suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi metode atau diffusification, yaitu ada dua, ada centroid of mass dan juga mean of maximum atau MOM. Oke, kemudian di sini ada metode komposisi aturan, di mana di sini ada 3 yang tadi sudah. Oke, lanjut metode komposisi aturan, di mana ini ada 3, yaitu max, adaptive atau sum, dan juga probabilistic or atau probor. Di mana ini tuh ngambil nilai maksimum aturan, kemudian menggunakannya dengan memodifikasi si daerah fujinya, kemudian menerapkannya ke output atau dengan operator probor. Dirumuskan dengan sebagai berikut. Kemudian di mana si mu SFXI-nya ini adalah keanggotaan nilai Fuji sampai aturan ke I, dan juga
mu KFX-nya ini nilai keanggotaan konstituen Fuji sampai aturan ke I. Kemudian ada adaptive sum, di sini ada solusi fuzzy diperoleh dengan melakukan bandit sum pada semua output daerah Fuji yang dirumuskan sebagai berikut. Mu FFI min I mu SFXI plus mu KFXI. Dan di sini ada probor. Solusi fuzzy diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap output daerah fuzzy yang dirumuskan. Rumuskannya seperti ini. Kemudian di sini ada contoh inferensi fuzzy model Mamdani. Ada kris input X1 dan Y1. Di sini ada rule-nya. Jika X-nya A3, maka OR-nya O atau Y-nya sama dengan B1, maka Z-nya sama dengan C1, maka didapatkan titik tengahnya, titik potongnya di sini, nilai max-nya. Kemudian rule-nya yang kedua, jika A-nya A2, kemudian B2, Y-nya B2, kemudian dapat titik potongnya di sebelah ini, ini max-nya. Ini minimum. Kemudian C2-nya di sini, berarti dapatnya di sini nih. Dapatnya di sini, di C2-nya. Kemudian ada yang ketiga, jika X-nya adalah A, HI, dan juga maka Z-nya sama dengan C3, berarti di sini nih. Iterasi. Oke, kemudian ada metode divisifikasi, di mana ini ada dua, yaitu ada metode centroid dan juga maksimum atau MOM, di mana solusi krip diperoleh dengan titik pusat Fuji dengan daerah Fuji. Ini ada dua, ada semesta kode ini dan juga discrete. Di sini dapat output distributionnya, kemudian solusi diperoleh dengan mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan terbesar. Teruskan seperti ini, di mana Z adalah titik dalam domain konstituen yang mempunyai nilai keanggotaan maksimum. Dan I adalah jumlah titik yang mempunyai nilai keanggotaan maksimum. Dapat di sini. Kemudian di sini ada contoh metode Mamdani-nya. Ya, dalam sebuah perusahaan gitu ya. Ini ada produksi makanan jenis ABC. Di data itu ada permintaan terbesar dari 5.000 per hari, 1.000 per hari. 5.000 per hari itu paling gede, paling kecilnya 1.000 per hari. Kemudian persediaannya itu di gudang dari 600 paling gede sampai kecilnya itu cuma 100 per hari. Sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi maksimal 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisien mesin dan SDM setiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Kemudian ada rule-nya, rule 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3, 4. Jika rule 1 jika turun dan permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kemudian rule 2, permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kemudian yang ketiga ada permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Kemudian permintaan naik dan juga persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang diproduksi jika yang permintaan sebanyak 4.000 dan juga persediaan di gudang masih 300 kemasan. Gunakan fungsi anggota linear. Kemudian di dalam pembentukan di sini permintaan paling kecil 1.000, paling gede 5.000, X-nya sama dengan 4.000. Kenapa 4.000? Karena sini yang cari 4.000 kemasan. Kemudian persediaannya 100 dan juga di gudang 600 per hari. Y-nya sama dengan 300. Kenapa 300? Bukannya 500, karena 300 ini dapat dari sini 300 kemasan. Persediaan gudang masih 300 kemasan. Dan produksinya 2.000 sampai 7.000. Nah, ini ditanyakan nih Z-nya berapa nih. Kemudian permintaan dari si
dua himpunan pajak ini adalah turun dan naik. Di mana sini ada rumusnya turun dan naik. Sini 5.000 kurang 4.000 dan 1.000 kurang 4.000. Nah, sini turun dan naik. Seperti yang saya katakan tadi, 4.000 ini dari mana? Dari permintaan tadi dari sini. Kemudian 5.000 dikurang 4.000, 5.000 eh, dikurang 4.000 sama dengan dibagi 4.000 juga 0,25 hasilnya di sini, dan yang bawahnya yang naik itu sekitar 0,75. Oke, kemudian dalam pembentukan himpunan pajak di sini ada persediaan yang terdiri dari dua himpunan pajak. Oke, dilanjut ini MIUY dalam grafik nih kita dapatkan dari sedikit dan juga banyak. Ini paling banyaknya 600 dikurang 500 dan juga paling sedikit 100 dikurang 500. Tadi 300 dari permintaan tadi. Persediaan yang 300% tadi. Nah, ini. Kemudian 600 dikurang 300, kemudian 300 kurang 100. Kemudian 500 dari mana? 500 itu 600 dikurang 100. 600 itu dari mana? 600 itu dari eh, total yang bisa disediakan itu 600 per hari, 100 per hari. Paling gede 600, paling kecil 100 gitu. Nah, ini didapatkan 0,6 kedebitnya di sini dan juga 0,4 kedebitnya di sini. Oke, lanjut di nilai predikat dan Z dari setiap turunan. Kan tadi kan udah diketahui tuh ada ini turun, naik, dan sedikit dan banyak. Nilainya 0,25, 0,75, 0,6, 0,4. Kemudian di sini di dalam predikat ini tuliskan rumusnya in diturun 4.000 dan yang banyak 300, kemudian min 0,25 dan 0,4 hasilnya 0,25, dan ini hasilnya untuk turun. Dan kemudian di rule ke-1, kemudian yang rule uh, kedua di sini permintaan turun ini ya turun sedikit, maka produksi barang berkurang. Oke, jadi predikat ini tuliskan rumusnya, kemudian ininya minimumnya 0,25 sama 0,6 jadi 0,25, maka didapat hasil seperti ini. Grafiknya berkurang. Kemudian ini berarti dapatnya segini 0,25 dan ini juga segini 0,25 juga. Kemudian penerapan fungsi implikasi di sini ada terus yang ketiga, permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Didapatkan 0,4 dari rumus yang sudah dibuat. 0,4 seri. Kemudian di sini ada permintaan sedikit 1.000, permintaannya 4.000 dan permintaan banyak 5.000. Kemudian didapatkan nilai 0,4 di sini. Nah, ini 0,4. Kemudian jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jika persediaan produksi jika persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik, ini naik, permintaan naik, persediaan sedikit. Ya dari sini permintaan naik 0,75 persediaan. Nah, maka didapatkan maka produksi barang bertambah.
karena permintaannya naik. Nah, didapatkan seperti ini, 0,6. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada komposisi antar aturan di mana sini max dalam produksi barang ini 0,25, 0,25, 0,4 dan 0,6 ini tuh harusnya yang tadi udah didapatkan. Kemudian daerah himpunan pajak terbagi 3, A1, A2, A3. Tuh, 2, 3. Ini dapat dari mana? Dapat dari tadi yang hitung, Bang. Tadi ya. Ini 0,25 yang tadi di awal, A2 yang di awal dan A2. Oke. Oke, terus cari nilai A1 dan A2 di mana si A1-nya ini ada 2000, terus 5000 sama dengan 0,25, didapatkan hasil A1-nya 3250, kemudian yang A2-nya 5000, kemudian fungsi kemudian hasil dari komposisinya didapatkan nilai seperti ini. Oke, lanjut ke diversifikasi untuk mengitung riset akhir, di mana di sini menghitung. Oke, lanjut ke yang keempat, diversifikasi pengitur Z akhir. Di sini nilai ini kan didapat dari sini ya, dari sini kan. Nah, terus di sini ngitungnya pakai centered method continue. Kemudian di mana di momen ini daerah A1-nya didapatkan nilai sebesar 1.320.312.5. Kemudian M2-nya ya 31.875.12.625, terus dengan 3-nya 7.200.000. Nah, kemudian luasnya itu didapat 812.5, 743.75, dan A3-nya didapatkan 1.200. Kemudian di definisi menghitung riset akhir ini menggunakan centered continue. Tadi mah pakai ya sama sih, centroid continue. Oke, lanjut lagi, berarti jadi jumlah makanan jenis ABC yang harus diproduksi itu sebanyak 4.248 kemasan. Nah, dapat dari mana? Dapat dari sini, Bang. Dapat dari hitung dari M1, M2, M3 di jumlah bawahnya juga dibagi sama dengan segini. Dan dibulatkan seperti ini. Nah, kemudian hitung pakai MOM atau metode mean of maximum. Di sini tadi kan dapat 0,25, 0,6 juga. Nah, ini dapatnya yang maksnya aja, berarti nyari yang maksimum yang paling gede doang. Nah, 0,6, kemudian 7.000 ya, berarti 7.000. Kita masukin ke sini 7.000, kemudian dikurang 5.000 tambah 1 sama dengan, dan ini juga tambahin, dibagi, kemudian dapat hasilnya seperti ini, dan sebanyak 6.000. Jadi jumlah kemasan ABC yang harus diproduksi sebanyak 6.000 kemasan. Kasus kita dapat menyimpulkan bahwa tadi itu ini ya, jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kg gunakan 2 miliar. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Nah, kita udah dapat nih. Kita udah dapat, yaitu sebanyak 4.248 jumlah makanan ABC yang harus diproduksi. Kemudian kalau pakai centered continue itu ya, kalau pakai MOM atau mean of maximum itu sekitar 6.000. Didapat dari mana, Bang? Dari hitung yang tadi. Kalau yang centered itu dari M1, M2, M3, dari MOM itu dari yang grafik tadi. Oke,
Mungkin segitu dulu penjelasan mengenai logika fuzzy yang eh, sering digunakan atau populer lah di AI gitu, digunakan untuk kita sehari-hari gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.